Shalom, Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Senin 22 November 2021 dengan judul Bersiap Menyambut Hadirnya Mesias. Mari kita akan membaca dari Matius 25 ayat 31 sampai 34 yang berbunyi demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Minggu Advent pertama seringkali juga disebut Advent eskatologis. Dalam Minggu Advent ini kita diingatkan akan persiapan menyambut Natal yang kedua, yakni kedatangan Mesias yang kedua kali. Saat Ia datang kali yang kedua, Ia tidak lagi dalam bentuk bayi yang lemah dan lahir di kandang binatang dan dibaringkan di palungan, melainkan datang sebagai hakim dan raja yang akan menghakimi semua manusia. Nah, melalui Injil Matius pasal 25 ini kita bisa melihat setidaknya ada 3 hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut hadirnya Sang Mesias kedua kalinya itu, yakni berjaga, berkarya, dan berbela rasa. Mari kita urai satu persatu. Yang pertama adalah berjaga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, berjaga-jaga senantiasa sebab kita tidak tahu kapan hari dan saatnya Ia akan datang. Jadi seperti gadis-gadis yang bijaksana yang senantiasa menjaga minyaknya agar pelitanya tidak padam. Minyak melambangkan roh kita yang harus dijaga nyalanya secara bijaksana. Jangan memfokuskan hidup hanya untuk hal-hal duniawi saja. Kita harus hidup dengan bijaksana seperti nasihat Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 18 yang berbunyi demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bijaksanalah untuk menantikan kedatangannya. Yang kedua, berkarya. Dalam menantikan kedatangannya, kita harus tetap mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita dengan total dan optimal. Kita tidak boleh malas karena Tuhan telah mempercayakan talenta, kompetensi, dan waktu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kerjakan dan lipat gandakan talenta yang Tuhan berikan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berkarya bukan karena ingin dilihat oleh manusia, tetapi berkarya sebagai wujud rasa syukur dan bangga kita akan kehidupan yang Tuhan Yesus percayakan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, berbela rasa. Berbela rasa dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai sikap empatik terhadap orang lain dan sikap mau peduli terhadap orang lain. Melalui kedatangannya yang pertama, yaitu peristiwa Natal, sesungguhnya Yesus telah melatih kita untuk senantiasa berjaga. Ia bisa datang dalam wujudnya yang paling sederhana dan tak disangka-sangka, yakni seorang bayi di kandang Bethlehem. Nah, kisah dalam Matius 25 ayat 31-46 juga mengindikasikan hal yang senada, di mana Ia akan dan telah datang lewat wujud sesama yang sangat sederhana untuk menguji bela rasa kita terhadap sesama kita. Apakah iman kita itu benar sebangun dengan apa yang kita kerjakan? Jika tidak, maka seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, Ia tidak akan ragu untuk mencampakkan kita ke dalam kegelapan dan siksaan yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, itulah 3 pesan penting bagi kita untuk memasuki masa Advent eskatologis ini, agar nanti saat kita memasuki Advent Natalis, kita sudah benar-benar siap memaknai hadirnya dalam rupa yang sederhana, dalam roh yang tetap menyala dan hati yang terjaga untuk menjadi jawaban pengharapan bagi pergumulan sesama kita. Amin.